Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Betapa luar biasa karyamu yang seringkali tidak kami duga, tidak kami mengerti, tidak kami paham. Berbagai macam cara yang seringkali tidak dapat kami duga, kami sangka. Saulus membunuh umat Awali, ditangkap oleh Tuhan, menjadi Paulus yang luar biasa. Untuk kami ya Tuhan, untuk berani menyerahkan hidup kami kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sejujurnya betapa mengagumkan karya Tuhan. Kehendaknya, keinginannya, rencananya yang seringkali tak terselap. Kita bisa melihat bagaimana Saulus yang membunuh orang umat Allah, gereja Awali. Stefanus sebagai contoh yang dibunuh oleh Saulus dan teman-temannya. Kefanatikan Saulus ditangkap oleh Yesus. Sekarang dia ditangkap oleh Yesus dengan mata buta dan mengubah setelah dibaptis, disembuhkan oleh Ananias menjadi rasul yang boleh dikatakan mengalahkan para rasul yang lain. Dia menulis banyak tulisan-tulisan. Hampir mungkin setengah dari Perjanjian Baru adalah karya Paulus. Dia mengalami Tuhan. Dan dari sana pengalaman akan Tuhan inilah yang menjadi inspirasi bagi dia. Luar biasa. Tak terkirakan, tak terlukiskan Paulus. Kedekatan dengan Tuhan membuat dia memiliki suatu inspirasi ilahi yang di Roh Kudus bekerja dalam diri dia. Begitu dalam pengalamannya akan Allah. Hanya karena dia bersatu dengan Tuhan. Saudara, itulah cara Tuhan yang tak dapat kita pahami, yang tak dapat kita selami. Kenapa dia memilih Paulus? Kenapa dia memilih A, B, dan C? Kita tidak pernah tahu. Yang jelas, kita hanya bisa mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan bekerja, ada banyak orang-orang luar biasa jahatnya. Misalnya Bartolomeu, seorang imam gereja setan. Dan banyak lagi tokoh-tokoh besar. Agustinus. Banyak orang yang boleh dikatakan pendosa besar. Tapi dipakai Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa untuk keselamatan jiwa-jiwa manusia. Memenangkan jiwa-jiwa manusia. Itulah saudara. Saulus menjadi Paulus. Dalam bacaan Injil hari ini kita bisa mendengar sekali lagi bagaimana roti. Kalau kamu percaya padaku, pada makan dagingku, minum darahku. Itulah yang terjadi pada Paulus. Makan dagingku, minum darahku, akan hidup kekal. Apa maksudnya makan darahku dan minum darahku? Menunjukkan totalitas Yesus yang masuk dalam diri kita. Totalitas Allah yang Yesus memberikan segala-galanya kepada kita. Tak terkira, tak terlukiskan. Sekali lagi, totalitas Yesus diberikan kepada kita. Darah, tubuh, pikiran, rasaku, ragaku hanya milik Kristus. Bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Itulah pesan kata-kata Paulus. Semoga kita juga bersikap demikian, terbuka dan membuka hati, rindu untuk bertemu dengan Tuhan, dipakai Tuhan untuk sesuatu yang dahsyat. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.